Hai guys, Balai Movie di sini. Sesuai dengan requestan teman-teman semua, jadi di video kali ini Mimin akan melanjutkan series Money Heist Season 2. Season 2 series Money Heist ini akan lebih menegangkan dari season pertamanya guys. Dimana di season 2 ini, konflik internal dari para perampok akan semakin memanas. Oh iya, buat kalian yang belum nonton alur cerita season pertamanya, wajib ditonton dulu ya guys. Karena kalau enggak, kalian bakalan kebingungan di season-season selanjutnya. So langsung aja cek di video-video sebelumnya ya. Udah pada nggak sabar kan? Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan situasi saat Rachel dan timnya berhasil menemukan markas para perampok. Profesor yang berada di sana menemani Rachel terlihat sangat gelisah karena takut kejahatannya akan terungkap. Apalagi di sana profesor meninggalkan banyak hal yang bisa mengungkap identitas para anggotanya. Namun tak disangka beberapa hari sebelum kedatangan para polisi, profesor sudah lebih dulu membersihkan markas itu dan hanya meninggalkan barang-barang milik Tokyo, Rio, dan Berlin. Berhubung identitas mereka bertiga juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian, jadi profesor merasa tidak masalah jika meninggalkan barang-barang mereka. Hal itu pun membuat Rachel dan timnya kecewa karena dari ratusan barang bukti mereka hanya bisa menemukan sampel milik ketiga orang tersebut. Di tengah situasi itu, Rachel pun terpaksa meminta bantuan ahli forensik terbaik yang juga merupakan mantan suaminya bernama Alberto. Ia rela menurunkan egonya dan berharap Alberto bisa menemukan sesuatu dari markas tersebut. Di waktu yang sama, para perampok berkumpul untuk menunggu kabar dari profesor. Sebelum memulai misi perampokan itu, profesor pernah berkata kalau ia akan terus meminta laporan dari Berlin dalam 24 jam sekali. Nah, jika lebih dari 24 jam profesor tak kunjung menghubungi mereka, besar kemungkinan profesor telah tertangkap. Hal itu pun membuat para anggota khawatir karena sudah hampir 20 jam profesor belum juga menghubungi mereka. Sementara itu, profesor sendiri juga sadar kalau ia harus segera kembali ke markas untuk menghubungi para anggotanya. Namun ia sangat berhati-hati agar Rachel tidak mencurigainya. Tak lama kemudian, Alberto pun datang. Rachel lalu memperkenalkannya pada profesor dan memintanya untuk segera bertugas. Dengan ketelitiannya, Alberto pun berhasil menemukan potongan kertas di tempat perapian rumah. Hal itu pun membuat profesor takut karena Alberto mungkin saja bisa mendapatkan identitasnya. Oleh sebab itulah, profesor dengan cepat memikirkan strategi untuk mencuri sampel tersebut. Beruntung, Rachel meminta bantuan pada Alberto agar profesor bisa menumpang dengannya untuk kembali ke kota. Nah, kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh profesor untuk mencuri sampel yang Alberto temukan. Di waktu yang sama, para anggota merasa semakin gelisah setelah melihat profesor berada di antara kerumunan polisi. Sebagian dari mereka berpikir kalau profesor telah ditangkap dan mereka harus segera kabur. Namun, Berlin selaku kapten meminta semuanya untuk tetap tenang mengingat profesor masih memiliki waktu untuk menghubungi mereka. Tokyo pun menyarankan agar mereka melakukan voting untuk menentukan keputusan tersebut, di mana hasilnya adalah Tokyo, Rio, dan Denver memilih untuk kabur, namun Berlin, Moskow, Helsinki, dan Nairobi memutuskan untuk menunggu kabar dari profesor. Hasil voting itu pun akhirnya menciptakan konflik di antara para anggota yang bertentangan. Setelah voting itu, Helsinki membawa Oslo ke dalam gudang karena saat ini ia merasa Oslo tidak memiliki harapan lagi, jadi ia pun memutuskan untuk membunuh Oslo agar ia tidak merasakan kesakitan lagi. Sementara itu, Tokyo yang dikenal temperamental rupanya tidak terima dengan hasil voting mereka sebelumnya. Jadi, ia pun mengajak Rio dan Denver untuk bekerja sama dan menangkap Berlin. Mereka membawa Berlin ke dalam toilet dan mengikat tubuhnya dengan tali.
Di sana, Tokyo pun mendesak Berlin untuk memberitahunya tentang rencana pelarian diri yang hanya diketahui oleh Berlin dan Profesor. Di waktu yang sama, Alberto dan Profesor sedang dalam perjalanan menuju kota. Di tengah perjalanan itu, Profesor berusaha mencari cara untuk bisa mencuri sampel yang Alberto dapatkan. Ia pun sengaja meminta Alberto menepi dengan alasan ingin buang air kecil. Padahal kesempatan itu dimanfaatkan oleh Profesor untuk membakar sebuah koran agar nantinya bisa ia tukar dengan sampel bukti. Setelah itu, Profesor kembali memikirkan cara agar ia mendapatkan kesempatan untuk menukar bukti tersebut. Jadi ia pun sengaja memancing amarah Alberto agar ia menghentikan mobil dan mengajak Profesor berduel. Tak disangka semua rencana Profesor itu berjalan dengan cukup baik. Ia pun membuat Alberto pingsan dan segera menukar sampel bukti dengan koran yang sebelumnya ia bakar. Tak lama kemudian Alberto pun sadar dan langsung menahan Profesor atas tuduhan penyerangan pada petugas kepolisian. Kembali kepada Tokyo dan yang lainnya. Di sana Tokyo nekat menghancurkan beberapa obat Berlin agar Berlin mau mengatakan rencana pelariannya. Namun Berlin memilih untuk tetap diam dan tidak peduli dengan apapun yang Tokyo katakan. Hal itu tentu saja membuat Tokyo semakin marah, jadi ia pun kini menodongkan pistolnya ke arah Berlin. Meskipun begitu, Berlin tetap terlihat tenang dan mengikuti semua permainan Tokyo. Tak lama kemudian, Nairobi dan Moskow pun akhirnya datang menyelamatkan Berlin. Di sana, Nairobi berhasil membujuk Tokyo agar tidak mengacaukan rencana mereka. Namun setelah kejadian itu, Berlin membalaskan dendam pada Tokyo dan meminta Helsinki untuk menangkapnya. Tak disangka, Berlin dengan tega mengikat Tokyo di atas ranjang dan mendorongnya keluar dari gedung. Sehingga para polisi yang berjaga di luar pun langsung menangkap Tokyo. Profesor yang sedang di kantor polisi terkejut melihat berita penangkapan Tokyo. Ia pun langsung memikirkan cara agar segera kembali ke markas dan menyelamatkannya. Penangkapan Tokyo tentu saja membuat Rio sangat marah. Ia pun memberontak dan mengancam akan ikut keluar dari gedung. Berlin pun terpaksa menyuntikkan bius pada Rio agar ia tidak membuat keributan. Sementara itu, Tokyo yang sudah ditangkap dibawa ke kamp kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut. Raquel pun mencoba merayu Tokyo dengan mengatakan kalau ia mau bekerja sama dengan polisi, maka hukuman yang ia dapatkan akan dikurangi beberapa tahun. Namun Tokyo mengingat semua perkataan Profesor dan lebih mempercayainya. Di tengah interogasi itu, Raquel mendapatkan telepon dari Profesor yang mengatakan kalau saat ini ia sedang ditahan di kantor kepolisian. Oleh sebab itulah Raquel pun bergegas menyusulnya. Sebelum Raquel tiba di kantor polisi, Profesor sengaja memukuli tubuhnya dengan sabun batang agar tubuhnya penuh dengan luka memar. Sesampai di sana, Raquel pun bertanya pada Profesor tentang apa yang sebenarnya terjadi. Profesor pun mengatakan kalau ia berkelahi dengan Alberto hanya untuk membela dirinya sendiri. Bahkan Alberto lah yang memulai perkelahian mereka. Hal itu pun membuat Raquel sangat marah, apalagi saat ia melihat luka memar di tubuh Profesor. Ia pun mendesak Alberto untuk membebaskan Profesor jika tak ingin tuduhan itu berbalik ke arahnya. Alhasil dengan terpaksa, Alberto pun akhirnya membebaskan Profesor. Di waktu yang sama, Rio terbangun dari pingsan dan membuat keributan dengan mengatakan semua rahasia para perampok. Karena perbuatannya itu, Rio pun ditangkap dan disekap oleh Berlin. Sebagai pemimpin, Berlin merasa sangat kecewa pada tindakan Rio yang dinilai sangat kekanak-kanakan. Oleh sebab itulah, Berlin pun menodongkan pistolnya ke arah Rio untuk membuatnya takut. Namun, hal itu pun dihentikan saat mereka mendengar suara dering telepon dari Profesor. Saat Berlin menerima telepon itu, Nairobi tiba-tiba muncul dan memukul kepala Berlin dari belakang. Ia pun meminta izin untuk menggantikan posisi Berlin karena merasa Berlin sudah tidak pantas menjadi seorang kapten.
Setelah kembali ke kamp kepolisian, Rachel meminta para polisi untuk memasukkan Tokyo ke dalam penjara. Sesaat sebelum pergi, Tokyo pun terpaksa mengatakan identitas profesor yang sebenarnya, yaitu seorang lelaki bernama Sergio Marquina. Setelah itu, Rachel pun menelpon profesor dan menyapanya dengan nama Sergio. Hal itu pun membuat profesor sangat terkejut. Namun, profesor tidak menunjukkan hal itu pada Rachel dan mencoba bersikap tenang. Di waktu yang sama, Rio dimasukkan ke dalam ruangan khusus untuk para tawanan. Di sana, Arturo lagi-lagi memikirkan ide pelarian bersama dengan Monica dan tawanan yang lain. Rio yang mendengar hal itu sudah terlanjur kesal dengan para perampok. Ia pun memberikan ide pada mereka untuk menukar senjata mainan mereka dengan senjata asli milik perampok. Singkat cerita, penukaran itu pun ditugaskan pada Monica. Saat Denver memberikan obat pada kakinya, Monica pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menukar pistolnya. Keesokan harinya, Rachel kembali ke markas kepolisian dengan membawa sebuah rencana untuk menangkap profesor. Kali ini ia bertekad bisa menangkap profesor dengan menggunakan Angel sebagai umpannya. Ia sengaja akan memberitakan kalau Angel sudah sadar dari koma, sehingga dalang perampokan itu pasti akan melakukan apapun untuk membunuh Angel. Mengingat saat ini hanya Angel yang mengetahui rahasia identitas profesor. Oleh sebab itu, Rachel akan menyiapkan beberapa anggota kepolisian khusus yang akan menyamar sebagai dokter atau perawat rumah sakit untuk memantau kedatangan profesor. Dan ia juga akan memindahkan Angel ke ruangan yang lain agar ia tetap aman dari profesor. Sementara profesor sendiri berencana akan membebaskan beberapa tawanan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ia pun menelpon Rachel dan memberitahukan kalau ia akan membebaskan beberapa tawanan dengan syarat pembebasan itu harus ditayangkan secara live lengkap dengan seorang kameramen dan reporter. Beberapa jam kemudian, seorang reporter dan seorang kameramen pun memasuki gedung percetakan uang. Di sana mereka disambut langsung oleh Berlin dan yang lainnya. Berlin yang identitasnya sudah terbongkar memilih untuk melakukan siaran tanpa menggunakan topeng. Siaran itu pun dimulai dan ditayangkan di seluruh penjuru negara. Berlin pun memulai aktingnya untuk mendapatkan simpati dari seluruh masyarakat. Ia berkata meskipun mereka perampok, tapi mereka tidak pernah melukai para tawanan. Yang ada, para tawanan yang kabur sebelumnya telah memukul rekan mereka hingga tewas. Hal itu dibuktikan dengan dibawakannya mayat Oslo di hadapan sang reporter. Lalu Berlin juga menyinggung tentang fitnah yang dibuat oleh polisi. Ia menegaskan kalau ia tidak pernah sekalipun melakukan bisnis penjualan wanita. Dan ia pun meminta polisi menunjukkan bukti jika memang ia pernah melakukan hal itu. Tak disangka semua cerita mengharukan itu berhasil disampaikan dengan baik dan menarik simpati dari masyarakat. Kini masyarakat pun menjadi bimbang tentang siapa yang sebenarnya salah dan benar dalam kasus tersebut. Di sisi lain, profesor menonton berita yang menunjukkan kalau Angel dikabarkan telah sadar dari koma. Profesor pun meminta pendapat Berlin mengenai berita tersebut. Berlin pun berpendapat kalau 99% berita itu adalah jebakan yang dibuat oleh para polisi. Namun, walaupun hanya dengan 1% kemungkinan, profesor akan tetap memeriksa keadaan agar rencana mereka terus berjalan dengan baik. Oleh sebab itulah, Berlin pun mengatakan kepada profesor kalau ia yakin profesor pasti bisa lolos dari semua jebakan yang dibuat oleh polisi. Mengingat masa kecil profesor dahulu telah banyak ia habiskan di dalam rumah sakit. Jadi Berlin pun yakin kalau profesor pasti menguasai setiap seluk-beluk dari rumah sakit. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Wah, bagaimana ya cara profesor bisa lolos dari jebakan polisi? Kira-kira ide gila seperti apa lagi ya yang akan ditunjukkan profesor di episode selanjutnya? So, kalau teman-teman udah penasaran, jangan lupa nantikan part yang selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa. Bye!